A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila ratin wali Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakan Allah lagi di majelis kita. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang malam hari ini berkenan hadir di majelis kita. Adapun malam hari ini daripada kitab Ihya Ulumuddin daripada Imam Al-Ghazali. Nah, malam ini malam Selasa. Pada minggu kemarin tentang perkara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Jadi iman itu kata baginda Nabi, iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhiasan daripada iman adalah rasa malu dan buahnya adalah ilmunya. Jadi buahnya daripada iman itu adalah ilmu. Nah, jadi kemarin sabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu telanjang tadi, artinya polos, murni, apa adanya. Dan pakaiannya adalah takwa kepada Allah. Nah, jadi pakaian daripada iman adalah ketakwaan. Jadi tanpa takwa, iman tadi tentu tidak akan sempurna, tentu tidak akan baik terlihat tadi. Karena pakaian daripada iman tadi adalah takwa. Kemudian takwa tadi, iman tadi juga dihiasi dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman tadi ibaratkan tadi iman tadi itu adalah telanjang dan pakaiannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa tadilah pakaian daripada iman. Begitu pula diri tadi. Tentu diri kita yang namanya iman, kemarin imannya di sini adalah ihsan, yaitu di mana engkau dalam beribadah engkau melihat akan Allah Subhanahu wa taala setiap melakukan ibadah tadi. Tentu iman yang demikian, iman yang ihsan sekalipun, tentu harus ada pakaian tadi supaya lebih indah tadi. Nah, jadi makam iman yang paling kuat adalah ihsan, yaitu di mana di dalam beribadah seorang salik tadi adalah melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup dengan ihsan, tapi ditambah pakaiannya tadi
yaitu dengan pakaiannya bertakwa, taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi tidak cukup imannya hanya ihsan saja. Nah, jadi ihsan melihat akan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah, atau melihat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan keadaan. Jadi iman orang yang ihsan ini melihat Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan keadaan. Apa yang dilihat yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wujud kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin bagaimana caranya? Lalu caranya adalah dengan cara bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermusyahadah tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al, maka seseorang tadi akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada Allah inilah jalan seorang salik tadi, yaitu dengan cara dia bermusyahadah, memandang kepada diri dan kepada alam semesta tadi. Maka yang dia lihat dan saksikan adalah zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah. Maka setelah sampai kepada Allah, tentulah dia melihat dan menyaksikan Allah setiap waktu dan keadaan. Tentu yang dinamakan ihsan tadi, nah inilah orang yang wusul, yang sampai kepada Allah. Tidak cukup hanya beriman, tentu diikuti dengan bentuk ketakwaan. Jadi sudah melihat Allah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata, kepala, dan hatinya tadi. Dia melihat dan menyaksikan zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah tadi. Kemudian dia bertakwa. Macam kita tadi, setelah mengenal sang raja, lalu berjumpa dengan sang raja, tidak cukuplah hanya dengan melihat, menyaksikan. Tentu sebagai seorang abdi, pelayan, tentulah diri kita tadi bertakwa kepada sang raja, atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi iman itu, kata Nabi, iman itu telanjang tadi. Tidak ada perhiasan sama sekali, tak ada pakaian sama sekali, tak ada buah sama sekali, tak ada rasa malu sama sekali. Nah, jadi iman itu yang namanya telanjang tadi, belum ada pakaiannya, belum ada perhiasannya, dan belum ada buahnya. Nah, tentulah iman tadi harus berpakaian. Pakaiannya adalah takwa. Kemudian perhiasannya, lalu perhiasannya ada, yaitu perhiasannya adalah takut akan Allah Subhanahu wa taala, atau rasa malu. Jadi perhiasannya adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah didapat buahnya, itu adalah berupa ilmu. Contoh misal tadi, si A, para salik yang meniti jalan menuju Allah tadi, setelah dia bermusyahadah yang tekun dan rajin, baru didapatnya tadi muka sapa. Terbukalah dinding hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah iman yang sekuat-kuatnya, yaitu setelah ma'rifat tadi, lalu bermusyahadah, lalu didapatnya lah mukasabah. Sehingga tidak ada lagi dinding antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu iman yang seperti inilah yang kuat. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang dimakrifati orang.
inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipuji, yang diingat pagi, siang, dan malam setelah didapat mukasabah tadi. Setelah didapat mukasabah. Waalaikumsalam. Jadi setelah didapat mukasabah lalu terbuka dinding tirai tadi. Nah, ini polos sama sekali. Belum ada pakaian, belum ada perhiasan, dan buahnya pun belum ada daripada iman tadi. Ini setelah mukasabah, terbuka dinding hijab tadi antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang dilakukan? Nah, setelah terbuka dinding tirai antara dirimu dengan Allah tadi, maka engkau dapat melihat dan menyaksikannya tadi, engkau berjumpa dengannya. Lalu setelah berjumpa tadi, inilah pakaian yang dikenakan para salik setelah mereka wusul sampai kepada Allah, yaitu bertakwa. Nah, tentu takwanya berbeda dengan takwanya orang awam. Takwanya orang ahli ibadah, mereka disibukkan Allah dengan cara beribadah kepadanya setiap waktu, setiap saat. Jadi ahli ibadah disibukkan Allah dengan amal ibadahnya setiap waktu, setiap saat. Kemudian orang yang dianugerahkannya makrifat, mukasabah tadi, terbuka dinding hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah golongan yang dinamakan muhibbin, para pencinta Allah. Maka mereka yang mukasabah ini tadi lalu dianugerahkan Allah kesibukan bersama dengan dirinya. Nah, jadi ahli ibadah tadi disibukkan Allah dengan ibadahnya. Sedangkan ahli mukasabah ini tadi yang terbuka tirai dinding hijab antara dirinya dengan Allah, lalu ada rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi lainnya. Lalu disibukkan Allah dengan dirinya. Lalu bentuk ketakwaannya adalah disibukkan Allah bersama dengan dirinya. Jadi sibuk bersama Allah aja. Nah, ini bedanya. Nah, jadi bentuk iman orang yang ahli ibadah, ya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bentuk ketakwaannya adalah disibukkan Allah dengan amal ibadah. Sedangkan para salik yang meniti jalan menuju Allah nih lewat belajar ilmu ma'rifatullah, lalu dia bermusyahadah, tekun rajin. Setelah bermusyahadah yang begitu panjang, lalu dianugerahkan Allah mukasabah. Kemudian dihiasi Allah dengan bentuk ketakwaan. Ketakwaannya seperti apa? Ketakwaannya yaitu disibukkan Allah bersama dengan dirinya. Makan bersama Allah, berjalan bersama Allah, duduk, bicara, berbuat sesuatu adalah bersama Allah. Setiap waktu, setiap saat disibukkan Allah dirinya dengan Allah. Nah, jadi bentuk ketakwaan, nah, para muhibbin, para pencinta ini ya sibuk bersama dengan yang dicintainya. Nah, sibuk bersama dengan yang dicintai. Misalnya kan ada pengantin baru, nah pengantin baru ya kare, orang kawin baru tadi bulan madu, jadi sibuk dengan pasangannya, sibuk dengan kekasihnya. Ya tidur bersama, makan bersama, jalan-jalan bersama. Apa saja yang mereka lakukan bersama. Begitu pula para muhibbin, para pencinta tadi. Nah, jadi sedetik pun lupa aku haramkan atas diriku tadi. Karena disibukkan Allah dengan bentuk ketakwaan, yaitu ketakwaannya sibuk bersama Allah. Nah, ahli ibadah disibukkan Allah dengan amal ibadahnya tadi. Di bentuk ketakwaannya berbeda. Nah,
Kalau orang yang awam tadi, nah disibukkan Allah ya dengan dunia, disibuk beribadah iya, sibuk dunia iya, jadi separuh-separuh. Nah dunia iya sibuk dan beramal ibadah separuhnya tadi. Nah sedangkan ahli ibadah dianugerahkan Allah bentuk ketakwaannya sebagai pakaian daripada imannya, yaitu disibukkan Allah beramal ibadah. Nah supaya kita tidak gagal paham tadi, supaya kita tidak memandang orang lain tadi, nah, tidak buruk sangka kepada orang lain. Maka yang kita koreksi itu diri kita, yang kita pandang itu diri kita, kekurangan diri kita tadi yang kita perbaiki tadi. Nah, supaya jangan berburuk sangka kepada orang lain. Nah tentu ahli ibadah tadi disibukkan Allah dengan amal ibadah aja, sibuk berzikir aja, sibuk dalam amal ibadahnya aja sibuk. Sedangkan para muhibin ya disibukkan Allah bersamanya tadi, sibuk bersama Allah aja, macam orang sepasang kekasih, pasang suami istri sibuk urusannya aja berdua. Nah jaka kita tadi, nah, manusia tuh kalau sepasang kekasih ya sibuk mau urus kekasihnya aja, kada tahu urusan lain. Nah kada terpikir yang lain-lain tadi, kada terpikir mau urus surga. Nah kada terpikir lagi tadi, tidak terpikir lagi hal yang demikian, tidak dipikirkannya lagi tentang yang lain daripada kekasihnya. Apa yang lain daripada kekasihnya? Ya surga, neraka, pahala, dan lain sebagainya. Nah, ataupun yang disebut dunia selain daripada Allah, itulah dunia. Nah ini mereka tadi disibukkan Allah dengan dirinya. Nah, sampai di sini mungkin Bapak Ibu bisa memahami tadi tentang iman orang yang ahli ibadah, takwanya orang ahli ibadah, imannya orang yang muhibbin, para pencinta Allah, dan takwanya para pencinta Allah. Yang namanya pecinta, nah, sibuk bersama dengan yang dia cintai. Nah, berdagang bersama Allah. Nah, jadi bijak berdagang bersama Allah tadi, tidur bersama Allah, makan minum bersama Allah. Kada apa-apa kalau lah bahasanya disebutkan bersama tadi, lapang daripada berpisah, bang daripada Allah. Bersama dengan Allah. Nah karena manusia tanpa Allah tak akan bisa apa-apa. Nah, jadi antara kekasih dan kekasihnya tadi selalu bersama. Nah macam itu. Kalau di tempat tidur bersama, di hutan bersama, kira-kira sunyi sepi lah lagi dunia. Nah bersama kekasih. Nah dulu kalau lagi pacaran sehidup semati tadi, walaupun di hutan, nah, selalu gembira katanya, selalu senang kalau bersama dengan dirimu. Sudah kawin, nah kan lain lagi cerita, itu dalam hubungan hablum minan nas, berbeda pula. Nah mungkin istrinya kada cantik lagi ya kabejap, nah kan alasan macam-macam. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para muhibbin tadi, nah, cinta Allah kepada dirinya kada berkurang. Begitu pula cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hubungan yang didasari dengan perasaan cinta dan kasih sayang. Bayangkan hubungan yang tidak didasari dengan perasaan cinta dan kasih sayang bagaimana? Lalu hubungan tadi karena keterpaksaan. Nah, anak dikawinakan kan, nah, dirayakan, dijodohkan karena terpaksa kawin. Nah, baguslah kira-kira bijak. Nah tentu masa penyesuaian tadi, nah bagi yang pernah menjalani, yang merasakan tadi, yang dijodohkan, nah kalau anaknya kada senang gimana? Nah jadi hubungan tadi, hubungan sesama manusia saja itu didasari dengan perasaan cinta dan kasih sayang, membangun
hubungan tadi. Kalau hubungan dibangun tidak berdasarkan cinta dan kasih sayang, nah ini bisa tidurnya belakangan ya kah? Seikungnya ke arah hulu, seikungnya arah ke hilir. Karena dijodohkan di tengah-tengahnya diandaki bantal kah? Nah iya kah? Atau satunya di atas kasur, satunya di bawah kasur tidurnya. Karena hubungan yang dibangun tidak berdasarkan perasaan cinta dan kasih sayang. Tidak dibangun berdasarkan perasaan cinta dan kasih sayang. Begitu pula bentuk iman dan ketakwaan seorang manusia dengan Tuhannya. Jika tidak didasari dengan perasaan cinta dan kasih sayang, bagaimana? Lalu terpaksa beribadah, terpaksa lantaran menunaikan kewajiban. Kawin terpaksa oleh kuitan orang tua yang menjodohkan ya kalian. Nah terpaksa, macam mana terpaksa, jadi terpaksa terus. Nah, anak cari nafkah terpaksa, nah terpaksa oleh bini. Nah begitu pula istri tadi, nah bisa terpaksa dan terpaksa tadi karena tidak berdasarkan perasaan, nah, tidak berdasarkan cinta dan kasih sayang tadi, didasari dengan perasaan yang terpaksa. Begitu pula iman dan takwanya para pencinta tadi tentu akan berbeda dengan orang yang tak mengenalnya. Berbeda antara orang yang mengenal Allah dengan yang tidak mengenal Allah. Berbeda iman dan ketakwaan para muhibbin, para pencinta Allah tadi dengan orang yang hanya disibukkan dengan amal ibadah, yang mementingkan kepentingan dirinya. Nah, jadi sibuk beribadah lantaran ada tujuan. Karena bentuk keterpaksaan tadi, karena tidak berdasarkan perasaan, karena tujuannya tadi menjalin hubungan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pengen masuk surga kah? Nah, pengen selamat dari azab neraka kah? Jadi bentuk iman dan ketakwaan tadi tidak berdasarkan hubungan cinta dan kasih sayang. Sedangkan para muhibbin, para pencinta tadi, iman dan takwanya berdasarkan cinta kasih sayang, kemana-mana bersama. Kalau satu hari tak melihat wajah kekasihnya, nah sedih gitu ya. 1 jam saja tak mendengar suara kekasihnya, nah sedih hatinya. Begitu kan ya kalian lem. Nah ya kata, nah mungkin Bang Ijab mengerti lah. Nah 1 hari kadang mendengar, atau Bang Sufyan kah, nah lagunya tadi itu kan lagu hubungan hablum minan sama manusia dengan Tuhan Bang, tentu lebih lagi, karena kata Tuhan, aku tak pernah meninggalkanmu baik suka maupun duka. Kalau pasangan ada yang meninggalkan waktu kaya, nah, dekat-dekat, kalau sudah tak berharta lagi bisa ditinggal. Ada hal yang demikian karena hubungan tadi dibangun tidak berdasarkan cinta dan kasih sayang. Hubungan tadi dibangun berdasarkan pilihan orang tua, karena kedudukan, karena harta benda. Hubungan yang dibangun tadi karena hartanya, karena dia kaya, karena dia orang berpangkat, karena dia anak orang terhormat tadi, dan lain sebagainya. Setelah semuanya hilang, nah kekayaan tadi hilang, jabatan tadi sudah tiada, lalu hubungan tadi bisa berubah. Yang mula-mula cinta jadi tak cinta katanya tadi, karena berdasarkan harta benda atau berdasarkan kepada kepentingan dunia. Nah, lalu bisa meninggalkan tadi. Nah, sedangkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi hendaknya pun terbangun berdasarkan cinta dan kasih sayang.
Kalau makan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, minum bersama dengan, bukan hanya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu kan cintanya orang ahli ibadah tadi, makanya memakan dia baca doa dulu. Nah, itu kan bagus, ya bagus makan baca doa tadi. Sebelum makan baca doa, setelah selesai makan baca doa, mau tidur baca doa, setelah bangun tidur baca doa. Artinya amal ibadah. Sedangkan para pencinta makan harus bersama dengan Allah. Bila kada melihat Allah, kada makan dulu. Artinya bila kada melihat wajah kekasihmu, kada makan, kada minum. Nah, bila tak melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, kada mau tidur matanya, tak mau berbaring. Kalau tidak melihat kekasihnya di sampingnya, nah macam itu hubungan bentuk ketakwaan. Jadi disibukkan Allah dengan dirinya. Artinya semisalnya orang yang sibuk memadu cinta kasih tadi. Nah, kayak orang baru nikah, baru kawin tadi. Nah, terkumpul, nah, ketemu, nah, betapa bahagianya tadi. Kalau didasari dengan cinta dan kasih sayang. Tapi kalau hubungannya tadi berdasarkan hubungan dunia, nah lantaran kaya, bila kada kaya lagi, nah macam apa muslim, nah bisa abang melayang kan ya lah. Ya kalian, nah itu cerita ya. Nah jadi begitu pula kita membangun hubungan dengan Allah. Nah, pengennya masuk surganya saja, menjalin hubungan dengan Allah, taat beribadah, cuma mengharap surganya, takut akan nerakanya. Begitu pula tadi, mau aja dijodohkan tadi, cuma hartanya banyak. Nah, cuma dia memiliki kedudukan jabatan strata sosial di masyarakat yang begitu tinggi tadi, lalu mau. Setelah semuanya hilang, nah bisa hilang juga bentuk hubungan tadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji, nah tadi, bahwa aku, kata Allah, tidak akan pernah meninggalkanmu, baik suka maupun duka. Nah, kita aja lagi tadi, nah, atau kekasihnya aja yang meninggalkan lagi tadi. Maka dari itu pilihlah, nah, temanmu ketika engkau meninggal dunia itu yang mana. Nah, pilihlah yang bisa menyelamatkanmu, yang mensejahterakanmu tadi. Pilihlah yang tidak pernah meninggalkanmu. Nah, kalau pilih tadi sahabat, teman, pilihlah yang maha perkasa, pilihlah yang maha kaya, pilihlah yang maha hidup, yang maha kuasa, maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bergantung kepada yang lain, nah, bisa putus tadi. Kalau kita bersandar kepada sesuatu dunia, sandar kedudukan jabatan hilang, tak ada lagi sandaran, tentu kita roboh. Sandar di kursi, di pohonnya sudah jabuk, lapuk, tersandar di sana, ya jatuh, tumbang kita tadi. Begitu pula dengan harta benda, kita bergantung, bersandar tadi, harta benda habis, jatuh kita, terguling kita tadi. Nah tentu hendaknya para salik tadi benar-benar menggantungkan keselamatan, kesejahteraan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perbedaan antara iman dan takwa, antara orang yang ahli ibadah dianugerahkan Allah iman dan takwa, begitu pula orang yang dianugerahkan Allah ma'rifat, yaitu sudah diterbitkan Allah, diberikan Allah mukasyafah, sehingga timbullah rasa cinta dan kasih sayang di hati dan perasaan mereka tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhiasannya adalah rasa malu.
Nah, hendak berbuat dosa, berbuat maksiat kan bersama Allah malu. Masa orang yang bersama Allah maksiat juga? Nah, itu kalau juga terjadi, nah itu artinya di luar kekuasaan dirinya. Kalau kita tuh bersama sang raja masih melakukan maksiat, itu pun dipandang tadi, nah, bukan maksiatnya yang menjatuhkan derajat, yang menjatuhkan diri, tidak. Begitu pula bentuk ketakwaan yang dilakukan kepada Allah, bukan itu yang mengangkat derajat, tapi Allahnya. Bukan maksiatnya yang ditakuti, bukan maksiatnya yang dimalui, tetapi malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemuliaan yang mengangkat derajat, kemuliaan tadi berupa bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kemuliaan tadi adalah kepada Allahnya, bukan kepada yang lainnya. Nah, itulah minggu kemarin, yaitu iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perhiasannya adalah rasa malu. Nah, jadi kalau seseorang yang selalu bersama Allah, tentu dia malu untuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, hal-hal yang dibenci oleh kekasihnya. Kan dekat dengan kekasih tadi, orang yang dekat. Kalau kekasihnya tak menyenangi, artinya kekasihnya tak mau, walaupun itu sesuatu yang halal bagi diri kita tadi, nah, tetapi kekasih tak kepengen. Nah, kekasih tadi, nah, ada buah mangga tapi kekasih tak mau buah mangga, yang mau buah kastela misalnya, makan buah kastela tadi. Nah, artinya yang mana yang dia mau, yang mana kekasih mau, kepengen, kehendaki, itu yang dikerjakan, itu yang dilakukan. Boleh jadi kata orang kampung, buah rambutan tuh enak katanya. Tapi kalau kekasihmu tak mau, dia maunya buah mangga, apa boleh buat? Walaupun sejuta orang menyatakan buah rambutan tuh enak, nah ya enak. Nah, disuruh kita makan tadi karena orang ramai-ramai makan buah rambutan, nggak musim rambutan. Tapi yang namanya kekasihmu tak berkehendak, artinya kekasihmu tak mau engkau makan yang itu, jangan dimakan. Jadi hubungan tadi dibangun berdasarkan cinta dan perasaan, antara perasaanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila perasaanmu, nah tadi terhubung dengan Allah, laksana seorang kekasih dengan yang dikasihnya kan terhubung dengan perasaan. Apa saja yang tidak menyenangkan bagi kekasihnya, itu dia jauhi, itu dia hindari. Dan apa-apa saja yang menyenangkan bagi kekasihnya, itu yang dia kerjakan. Walaupun apapun kata orang lain. Nah ini macam mana? Orang lain mengata apapun, nah apapun tadi tentang dirimu, tentang hubungan dirimu dengan kekasihmu. Nah, orang tadi sibuk misalnya mencangkul di sana. Kalau kekasihmu mau mengajakmu ke pasar, macam mana? Nah, orang kan ramai di sana mencangkul misalnya. Tapi kekasih ngajak ke pasar, macam mana? Nah, dia ajak kekasih tadi ke pasar. Nah, menolak ajakan kekasihmu kah? Nah, ikut bersama dengan kawan-kawanmu kah mencangkul tadi? Cangkol tadi, nah kira-kira tuh macam itu tadi. Nah, tapi kalau yang dicintai, yang dikasihi Allah, yang disayangi, yang dicintai seluruh manusia,
yang didambakan oleh seluruh manusia, yang dipuji, yang disembah oleh manusia. Ini lain katanya dengan hubungan manusia tadi, hubungan kekasih. Kekasihnya nih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta sekalian alam, memerintahkan kepada engkau pergi ke pasar. Pergi ke pasar tadi bersama Allah juga pula, bukan sendirian, bersama Allah. Yang lain tadi sibuk apa? Memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan engkau dekat dengan Allah, dijadikannya kekasihnya, orang yang mahabbah, orang yang mukasabah, dianugerahkan Allah tadi mukasabah, terbuka dinding tirai hijab antara dirimu dengan Allah. Kau pilih mana? Kalau raja tadi yang memerintahkan, tentu mentaati raja lebih utama, mentaati perintah raja tadi, mentaati perintah yang engkau sayangi, apalagi itu Tuhanmu, Tuhan semesta sekalian alam. Kebetulan engkau dekat. Nah, namanya orang dekat, bedalah orang yang dekat, yang selalu bersama, dengan orang yang merasa jauh dirinya dengan Tuhan, yang belum bisa melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya yang dia sembah pagi siang malam. Kira-kira salah lah. Nah, pekerjaannya tadi mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan ke pasar. Pernahlah mendengar ceramah macam itu, Allah merintahkan si A ke pasar. Nah, ada pernah kalau. Nah, ya lalu contoh misal tadi si A tadi diperintahkan kekasihnya, yaitu sang raja. Mana raja, mana kekasih lagi, macam mana? Nah, ada kawan-kawan tadi sibuk mencangkul supaya membahagiakan raja. Bukan membahagiakan raja, hendak dapat imbalan surganya, hendak masuk istana kekuasaan sang raja, mencangkul rajin-rajin. Cuma tujuannya ada tujuan lain. Sedangkan engkau kekasih sang raja, dekat dengan sang raja, disuruh mencangkul kada, cuma disuruh pergi ke pasar bersama sang raja pula. Tak mau juga, pengen mati aja manusia nih. Nah, ya kata, macam apa lagi orang sibuk mencari sang raja, sibuk penyembah sang raja, sibuk bekerja susah payah dengan pikiran, tenaga, keringat, harta benda untuk mendapatkan harta sang raja. Pengen istananya yang megah, pengen bidadarinya. Nah, kan macam-macam tadi, itu orang penjilat namanya. Nah, kalau kada tahu juga penjilat, dia munafik tadi. Bila kada mengakui hal demikian tadi beribadah, apa tujuannya? Hatinya ternyata hendak istana kekuasaan yang megah. Aku, kata sang raja, dekat dengan diri engkau wahai manusia. Aku tahu apa yang kau sembunyikan. Wal awalu wal akhiru wal jahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Sangguplah kira-kira macam ini. Jangan marifat aja, munajat Allah, sifat Allah, asma Allah, apa Allah. Itu ma'rifat namanya. Baru beriman. Beriman tadi setelah melihat menyaksikan Allah, mukasafah namanya tadi. Lalu terbuka dinding hijab dengan Allah. Lalu cintakah engkau dengan Allah, atau cinta kepada dunia kah? Ini rajin aja nuntut marifat tadi. Nah, cuma kada pakaian tadi, cuma iman saja, kada pakai baju, kada pakai celana, artinya telanjang, kata Nabi tadi. Artinya belum sempurna kalau masih iman saja, belum bertakwa tadi. Nah, jadi takwa para muhibbin tadi menolak selain daripada Allah. Dia hanya mencintai, mentaati Tuhannya. Yang lain selain daripada Tuhannya dia jauhi.
Nah, dia tidak pernah taati. Artinya yang dia cintai, yang dia taati atau dia takwai tadi hanyalah Tuhannya semata-mata. Sangguplah macam itu. Nah, pada sanggup jadi ahli ibadah aja dah sudah. Nah, jadi ahli ibadah kada sanggup juga masih bekerja juga. Nah, macam mana lagi ahli ibadah sepanjang waktu seumur hidup beribadah kepada Allah. Nah, ngaku ahli ibadah, mau beribadah sudah Senin Kamis. Nah, ya jadi orang awam tadi cuma hendak kedudukan derajat yang tinggi daripada orang lain. Kada cukup syarat dan rukun, jadi ahli ibadah kada sanggup. Mengikuti jalan para muhibbin, takut dicaci, dicela orang. Nah ini, ya kalau engkau semata-mata mencintai Allah, mungkin dunia menjauhimu. Itu anggapan diri tadi. Nah, mungkin secara teori demikian tadi. Nah, orang kahulu kan dia bisa kehilir, tergantung kepada kekasihnya, karena dia bergantung kepada kekasih. Nah, orang sibuk mencangkul, dia sibuk ke pasar. Nah, ya di mata orang lain mungkin hal ini tadi berbeda. Nah, dikira orang lain dirinya tak lagi bertakwa kepada Tuhan, tak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tuduhan orang macam itu, karena tak lagi ikut bersama-sama kerja bakti mencangkul. Nah, ya kah? Nah, ada juga yang memandang, kalau begitu aku ikut seperti Pak Ijab saja, katanya aku berhenti mencangkul, aku ikut pergi ke pasar. Nah, tak bisa ikut-ikutan tadi, karena engkau diperintahkan sang raja tidak bisa ikut-ikutan. Nah, jadi bentuk ketakwaan tadi tidak bisa ikut-ikutan. Yang sibuk mencangkul lalu melepas cangkul, melihat kawannya tadi pergi ke pasar, kada bisa. Engkau diperintah raja tidak. Maka kalau engkau tak diperintah raja, kerjakanlah tugas dan kewajibanmu yang ada. Cangkul aja gawian tadi, tetap mencangkul, jangan berhenti mencangkul. Melihat kawan tadi berhenti mencangkul, pergi ke pasar, lalu ikut-ikutan. Ditinggalkan pekerjaannya yang ada, amal ibadahnya yang ada dia tinggalkan, lalu ikut-ikutan pergi ke pasar. Tidak demikian tadi. Jadi seorang salik tadi setelah mengenal Allah itu bukan mentoknya di makrifat, diam di makrifat, tinggal di makrifat sudah cukup. Tidak. Tapi bentuk iman dan ketakwaannya akan lebih meningkat. Nah, bahkan lebih meningkat daripada orang yang biasanya awam. Dulu dirinya awam kepada Allah, dulu dirinya mungkin tertahan di ahli ibadah, maka meningkatlah iman dan ketakwaannya setelah dianugerahkan Allah ma'rifat, apalagi terlebih mukasabah. Nah, meningkat lagi iman dan ketakwaannya. Supaya membuka wawasan dan pengetahuan kita, supaya jangan sampai kita menuduh orang kita belum tahu ilmunya. Nah, kita nuduh orang kafir, nuduh orang sesat, tapi kita kada tahu juga ilmunya. Nah, ilmunya tadi kada tahu, kada ngerti juga apa yang diperpegangnya tadi, apa ilmunya kita kada ngerti. Cuma tahu nuduh orang lain yang tidak sama dengan kita, lalu orang lain tadi salah. Orang lain yang tidak sama dengan kita lalu dibilang kita sesat dan salah. Nah, yang sesat tadi yang tak tahu tujuan, beriman kepada Allah tapi belum bisa melihat menyaksikan Allah, ngaku bertakwa kepada Allah tapi belum muhasabah, belum bisa melihat dan menyaksikan Allah dengan mata kepalanya sendiri, lalu dibilang nah, jadi yang sesat itu orang yang belum bisa berjumpa Allah.
belum bisa mengenal Allah, kurang kenal di Tuhan. Nah, apalagi terlebih lagi orang tadi dianugerahkan Allah namanya muhasabah, terbuka tirai dinding hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan manusia tadi. Jadi kata Nabi, manusia itu ada hadis lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia itu ibarat benda-benda dari emas dan perak. Nah, jadi manusia itu kata Nabi, kalau diibaratkan tadi, benda-benda dari emas dan perak. Yang terbaik ketika mereka masih jahiliyah, terbaik pula ketika mereka Islam, asalkan mereka berpengetahuan agama. Nah, jadi yang terbaik tadi manusia tadi misalkan ada yang perak, ada yang emas, nah, ada yang sepuhan kah, terserah aja tadi. Nah, cuma hadis Nabi tadi ada yang berupa perak, ada yang emas. Ada orang yang mengenal Allah, ada orang yang tidak mengenal Allah. Ada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tadi, yaitu mereka yang mengenal Allah. Ada pula orang yang beriman dan bertakwa, mereka yang belum mengenal Allah, tetapi mereka adalah ahli ibadah. Ada pula manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, cuma ahli dunia, sibuk dengan urusan dunia saja. Ngakunya beriman dan bertakwa kepada Allah, ngakunya aja beriman bertakwa kepada Allah, nah, tapi beribadah tidak, mengenal Allah tidak. Nah, lalu ini tergolong daripada orang yang mencintai dunia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berilmu dan orang yang berjihad adalah orang yang terdekat dengan derajat kenabian. Jadi yang terdekat ya Nabi dengan derajat kenabian adalah orang yang berilmu dan orang yang berjihad. Nah, jadi yang berilmu tadi mana? Yaitu pertama tadi beriman, imannya adalah ihsan. Kemudian pakaiannya adalah bertakwa. Kemudian perhiasannya adalah rasa malu. Tentu yang paling berharga tadi yaitu para muhibbin, para arifillah. Mereka yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka malunya dengan Allah, bukan malu kepada sesuatu yang lain. Kalau kita mungkin malunya kepada kawan, ya kah, disuruh kasih ke pasar, kebetulan di gang sana orang mencangkul, malu dengan kawan, malu dengan sahabat, padahal sama-sama tugas dan kewajiban. Jadi para salik itu hendaknya dia malu kepada Tuhannya, bukan malu kepada dunia. Dunia tadi apa selain daripada Tuhanmu tuh dunia? Ya manusia, harta benda dan lain sebagainya tadi. Kadang-kadang kita lebih berat malunya kepada manusia, tidak malu kepada Tuhan tadi. Nah, tapi bagi para muhibbin, para salik yang sampai kepada Allah, malunya adalah malu kepada Allah. Nah, malunya kepada Allah tadi. Nah, malu beribadah kepada Allah, mengharap surga, malu. Malu beribadah kepada Allah, takut akan neraka, malu. Malu beramal ibadah, mengharap bidadari, dan kedudukan derajat yang tinggi, malu kepada Tuhan. Dan malu keluar daripada wilayah Allah. Nah, jadi para wali Allah tadi pun malu kepada Allah tadi. Jadi bila Tuhan mau melarang, jangan. Apa itu? Ketika perasaanmu berat tadi.
Nah, perasaanmu sendiri tak enak. Bayangkan mau minum, perasaan sudah kada enak, diminumlah lagi. Nah, ini perasaan sudah tak enak nih. Dimakanlah lagi makanan tuh. Tentu tidak. Tetapi bila orang munafik menusai hatinya, nyata-nyata perasaannya berat, menolak perasaannya tadi, sesuatu makanan tadi, itu haram namanya dimakan. Walaupun makanan itu halal, tapi hati perasaanmu tadi menolak. Nah, begitu pula perasaanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iradat Allah tadi ditunjukkannya kepada diri kekasihnya, kata Allah, jangan dimakan, jangan diminum, jangan diminum. Kalau jangan keluar rumah, jangan keluar rumah. Nah, artinya di rumah aja. Nah, mungkin malu kah dengan kawan kada keluar rumah. Nah, kata kawan, baik cuci mata, ya kah, daripada cuci kaki ya cuci mata. Nah, bawa jalan-jalan, nah cuci mata. Mata dicuci tadi. Nah, dengan apa mata? Dengan segala kesenangan daripada dunia. Cuci mata. Cuci hati kada pernah lagi. Adalah kawan bawa bejab kita cuci hati, bang. Nah, yang ada tuh cuci mata. Kada ada lagi cuci hati, ya kah? Nah, yang kawan membawai, keluarga membawai, mungkinnya suntuk-suntuk, ayo kita cuci mata dulu. Mata dicuci tadi dengan segala kesenangan dunia. Nah, tak malukah engkau kepada Tuhanmu tadi? Nah, jadi mencuci mata dengan segala sesuatu yang menyenangkan mata, dengan menyenangkan perasaan tadi. Nah, maka hendaklah para salik tadi yang disenangi Tuhannya. Jadi mencuci hati tadi, maka cucilah tadi hati daripada wilayah Allah itu nah dijaga. Apa yang disenangi oleh kekasih tadi itu yang dikerjakan. Apa yang tak disenanginya jangan dikerjakan. Jangan pernah malu kepada selain daripada Allah. Malulah dengan Tuhanmu tadi. Nah, karena kata Tuhan, aku tahu apa yang kau sembunyikan. Aku selalu bersamamu. Nah, jadi jangan pernah malu kepada selain daripada Tuhanmu tadi. Jadi yang utama, malulah engkau kepada Tuhanmu. Takwalah engkau kepada Tuhanmu tadi. Maka perhiasannya tadi lalu dihiasi supaya lebih bagus. Kan orang berhias kan ada kalung, ada gelang, ada cincin, ada jam dan lain sebagainya. Semuanya perhiasan tadi. Nah, kan lebih bagus, lebih indah dipandang. Begitu pula para muhibbin tadi menghiasi diri mereka dengan rasa malu. Bukan malu kepada dunia, artinya keluar. Malu dilihat orang, tidak. Malu itu kepada Tuhanmu. Kalau Tuhanmu kadang menyuruh keluar, jangan keluar rumah. Jangan berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhanmu. Karena terhubung dengan perasaan. Kalau engkau tak senang, nah, Tuhanmu tak senang, kau pun tak senang. Begitulah para kekasih dengan yang dikasihinya tadi saling terhubung. Nah, jadi menjalin hubungan tadilah dengan Allah itu dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan perasaan yang tulus dan ikhlas mencintai. Bukan karena sesuatu hubungan, karena keterpaksaan. Karena ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu tadi buahnya daripada iman itu yaitu ilmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berilmu dan orang yang berjihad adalah orang yang terdekat dengan derajat kenabian. Yang paling dekat sudah dengan Nabi, yaitu orang yang berilmu tadi. Tentu ilmunya adalah ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang meniti jalan menuju Allah atau berjihad tadi, itu para salik. Yang belajar ma'rifatullah meninggal dunia, itu pun sangat dekat dengan derajat kenabian tadi.
Kemudian lagi orang yang berilmu itu diutus bagi manusia yang kepada mereka para nabi diutus. Jadi para nabi itu diutus pada zaman itu, pada masa itu, di daerah itu. Kalau zaman nabi kita, zaman Nabi Muhammad kan nabi penutup, rasul, nabi penutup tadi. Dan Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia di atas muka bumi. Maka orang yang berilmu tadi tentu diutus bagi manusia seluruh muka bumi juga. Nah, tentu mereka tadi adalah mereka para muhibbin, para pencinta Allah, mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi sabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berilmu dan orang yang berjihad adalah orang yang terdekat dengan derajat kenabian. Orang yang berilmu diutus bagi manusia, kepada mereka para nabi diutus. Mereka adalah pemberi tuntunan. Jadi yang menuntun dirimu untuk mengenal Allah, yang menuntun dirimu untuk sampai kepada Allah, yang menuntun dirimu beriman dan bertakwa kepada Allah, yang menuntun dirimu untuk selalu malu kepada Allah, yang menuntun dirimu menjaga wilayah dirimu dari perintah dan larangan Allah. Nah, jadi mereka menuntun dirimu untuk mengenal Allah tadi, untuk ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk menuntun dirimu supaya ihsan, dapat melihat dan menyaksikan Allah. Menuntun dirimu supaya sampai kepada Allah. Jalannya apa? Yaitu mereka tuntun engkau tadi, para salik, supaya senantiasa bermusyahadah kepada Allah. Pagi, siang, malam bermusyahadah. Musyahadah tauhidul jad kah, tauhidul sifat kah, tauhidul asma kah, tauhidul apa, supaya dirimu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tertahan di amal, tidak tergantung di amal, tidak tergantung akan dunia, tapi engkau sendiri sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mereka inilah yang memberi tuntunan. Kalau disuruh sholat, puasa, berzakat, berperilaku baik, dari kecil sudah diperintah. Ya kabajab, orang tua jangan nakal-nakal lah, jangan mencuri nakal, kada boleh berdusta, kada boleh berbohong. Nah, dilarang oleh Tuhan. Nah, disuruh sholat, disuruh puasa, sampai sekolah ya macam itu. Ya kan, di sekolah diajari rukun iman, rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya tadi. Diajarkan tadi, dibimbing tadi, supaya senantiasa beribadah kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, dari kecil dididik orang tua. Kemudian setelah sekolah, orang yang formal, yang tidak formal, pesantren dididik, dibina, supaya beriman bertakwa kepada Allah. Tapi belum dididik, dibina, dituntun untuk mengenal Allah, belum. Nah, mungkin tadi ya kabajak sudah tua. Nah, karena makrifat itu anugerah pemberian Allah. Nah, pemberian Allah tadi. Lalu diutuslah si manusia sebagai pewaris para nabi tadi, yang dekat derajat dirinya dengan para nabi, yaitu orang yang berilmu ma'rifatullah, yang mengenal Allah, dan mereka para syahid atau para jihad. Nah, dari kecil kan sudah diajari. Nah, berakhlak, perilaku sudah diajarin dari orang tua. Nah, sampai sekolah tadi, perguruan tinggi, cuma sedikit yang membimbing, menuntun dirimu untuk sampai kepada Allah. Kalau ceritanya banyak, di buku banyak ceritanya, iya kah?
Kisah-kisah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak, kisah-kisah para wali tadi banyak. Yang diperlukan tadi yang benar-benar membimbing, menuntun dirimu sampai kepada Allah, supaya dirimu benar-benar melihat dan menyaksikan Allah dengan mata kepala sendiri, bukan ujar buku, bukan ujar kitab, bukan ujar-ujar guru dan lain sebagainya, tetapi dirimu sendirilah yang melihat dan menyaksikan, yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ujar orang. Nah, kalau yang menuntun di buta, nah buta juga dengan Allah tadi, kada bisa melihat dan menyaksikan Allah, mengenal Allah tidak. Nah, kalau yang buta membimbing, kalaupun 100 pembimbingmu tapi buta semua, engkau sudah buta. Bukan mu'atlah, bukan menyindir atau ini buka mata hati untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata dan hatinya buta untuk mengenal Allah, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha nyata adanya. 100 kah yang membimbing tadi tapi buta semua? Nah, banyak katanya yang membimbing aku, kata Pak Ijab, tapi kalau buta semua bang, macam mana anak menuju ke Banjarmasin, macam mana anak melihat matahari, macam mana anak membedakan yang mana gula, yang mana teh, yang mana air, kalau buta. Nah, banyak bang guru ujar Pak Ijab pada hitungan hampir 100. Tapi kalau buta semua macam mana? Nah, ini pula yang jadi catatan tadi. Kalau semuanya buta, yang membimbing kita, yang menuntun kita untuk membedakan ini gula, ini air, ini teh. Nah, ini kota Banjarmasin, ini Malaysia. Keliling di bawah tadi. Nah, ini matahari, ini rembulan, dan lain sebagainya tadi. Tentu yang membimbing tadi, yang menuntun tadi, akan mempengaruhi daripada ilmu pengetahuan yang dibimbing tadi. Nah, kalau orang buta ya walaupun banyak jumlahnya banyak, tapi tak bisa melihat dan menyaksikan Allah yang membimbing tadi, tentu kualitasnya, imannya tidak sebagus, semantap yang membimbing tadi, orang yang mengenal Allah walaupun satu aja, tapi yang menuntun, yang membimbing tadi mengenal Allah, maka kualitas iman dan ketakwaannya jelas berbeda. Laksana emas dan benda perak lainnya tadi berbeda. Jadi kalau jumlahnya banyak tapi tak mengenal Allah yang menuntun, yang membina, maka nilai kualitasnya rendah, iman dan ketakwaannya rendah. Tetapi jikalau satu orang saja yang membimbing dirimu, tapi dirinya benar-benar mengenal Allah, dirinya benar-benar arif billah, maka kualitas iman dan ketakwaanmu laksana emas tadi. Nah, walaupun satu. Nah, tentu yang melihat tadi, yang membawa jalan kan enak, membawa sepeda motor tuh, bawa mobil. Kalau yang kada melihat, kada tahu di jalan, kada usah melihat aja, cuma kada tahu di jalan, bendanya kada tahu. Ke Banjarmasin tapi kada tahu. Nah, melihat aja orang nih, pada melihat, ya melihat misalnya, cuma Banjarmasin di mana kada tahu. Nah, sulit juga. Apalagi yang kada melihat, bawa mobil, bawa penumpang banyak, bawa modal pakaian, bawa modal penampilan. Nah, lalu kita nih dibutakan, mata hati kita dibutakan karena penampilan tadi. Ya namanya kita orang buta. Nah, kita orang buta tadi apa ada? Nah, apalagi kita dibutakan dengan pakaian, dengan pakaian tadi, dengan gelar kah, apakah kita dibutakan dengan itu?
Tapi yang membimbing kita buta juga. Nah, kada melihat juga. Maka kita kada pacangan melihat juga. Yang membimbing aja kada melihat, yang menuntun jalan aja kada tahu jalan, kada melihat jalan, macam mana bisa sampai? Nah, secara logika saja tadi. Nah, paling kita meniru pakaiannya, meniru perkataannya ditiru, pakaiannya ditiru. Kalau dia buta, sama-sama buta. Nah, kalau kita buta tuli, nah kita misalnya orang 40 tambah 1 nang membimbing buta juga, pas 41 kada melihat dengan Allah, 41 dengan kita tadi pas sama-sama kada mengenal Allah. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, kebutaan tadi laksana semut hitam di bawah batu hitam di malam yang gelap gulita. Nah, lalu sirik aja dengan Tuhan tadi karena kita tidak bisa melihat dan menyaksikan Allah. Nah, lalu kita sirik dengan Tuhan. Kadang mengenal Tuhan tapi menyembah Tuhan, bisalah kada sirik. Kadang mengenal Tuhan belum lagi melihat Tuhan. Nah, tapi menyembah Tuhan apalagi membawa orang, seorang aja sudah sesat. Makanya ada mobil jangan diikuti, saya juga sesat katanya. Nah, ya kan bijak. Nah, ada mobil, kalau melihat di mobil stiker jangan diikuti saya ya katanya. Saya juga lagi tersesat. Nah, ya kah? Bagus kalau demikian tadi. Nah, tapi kalau kita buta, pura-pura melihat, nah, bawa rombongan lagi. Nah, tapi katanya kalau orang banyak tuh sesatnya rame. Kalau sesat sendirian, nah kita yang dicari orang, ya kah? Kalau sesat tuh sendirian, kita dicari orang. Kalau sesat banyak, orang kada mencari. 1.000.000 orang sesat, nah, paling dibilang orang sesat tadi. Nah, tapi kalau 1 orang sesat, mungkin dicari orang. Nah, kasihan sesat tadi. Jadi kata Nabi tadi, orang yang berilmu diutus bagi manusia yang kepada para nabi diutus. Nah, jadi sabda Nabi, orang yang berilmu dan orang yang berjihad adalah orang yang terdekat dengan derajat kenabian. Kemudian orang yang berilmu diutus bagi manusia kepada mereka para nabi diutus. Nah, jadi derajatnya sama, dekat dengan kenabian, dan di zaman nabi itu pula tadi, atau kepada manusia yang kepada para nabi itu diutus, orang yang berilmu tadi di sana pula ditugaskan, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka lah pewaris para nabi. Boleh jadi para nabi tidak ada lagi, nah, tetapi pewaris nabi masih ada tadi. Nah, jadi ada aja pewaris nabi tadi, yaitu mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka adalah pemberi tuntunan dan petunjuk kepada manusia, dan orang yang berjuang di jalan Allah dengan pedang, seperti peran para rasul. Nah, jadi mereka yang berilmu tadi, yang mengenal Allah tadi, mereka adalah pemberi tuntunan dan pemberi petunjuk. Nah, jadi bisa menunjukkan, oh ini wujud Allah, oh ini zat Allah, oh ini sifat Allah, oh ini asma Allah, oh ini af'al Allah. Dia tunjukkan satu-satu. Nah, jadi ditunjukkannya oleh orang yang berilmu tadi, menunjukkan tadi berarti bandanya ada. Tujuan yang benar-benar dituju tadi ada. Kalau menunjukkan tunjuk bahatau juga orang Banjar tuh. Nah, di mana Banjar? Di sana. Nah, kalau tahu di sana nih kemana? Nah, kalau macam ini misalnya nih HP, nih tunjuk nih HP. Nah, ini kameranya, ini casingnya. Nah, jadi kalau ditunjukkan, kalau dituntun tadi berarti digiring. Nah, supaya anak-anak tuh nah digiring. Nah, seperti misalnya si A tadi buta, nah lalu digiring ya, nah
Nah, digiring bawa ke hulu ke hilir. Asal yang buta tadi menyerahkan dirinya. Kalau buta tapi pengarasan, ya kan sudah buta pengarasan pulang. Nah, banyak aja tuh sudah buta pengarasan, sudah kada melihat, menyaksikan, kada percaya juga lawan yang penuntun nih tadi. Tukang tuntun, tukang bimbing tadi kada percaya juga. Nah, seorang sudah buta, tuli akan Allah Subhanahu wa taala, kada percaya juga dengan yang menuntun, yang menggiring tadi. Kada pecangan selamat diri tadi. Nah, coba kalau kita buta tuli jangan pengarasan tadi. Nah, percayakan kalau hendak juga tadi, nah, dituntun, nah, dibimbing tadi, jangan pengarasan tadi. Nah, ini pengarasan. Nah, adakah yang baik pengarasan tuh bijak? Nah, ada aja bijak. Nah, jadi mereka tadi adalah pemberi tuntunan dan pemberi petunjuk. Nah, jadi pemberi petunjuk tadi yang berupa jar orang marifat tadi, nah ini nanang jat Allah, nah ini bandanya macam ini jat Allah, ini begini. Nah, ini wujud Allah. Nah, ini sifat Allah. Ini asma Allah, ini apa Allah. Nah, jadi kalau engkau hendak juga sampai kepada Allah, bermusahadah ya engkau tadi, musahadah tauhidul af'al. Nah, lalu diberi petunjuk caranya macam mana. Pandanglah kepada alam dan kepada dirimu sendiri. Engkau lihat dan saksikan segala perbuatan apa aja yang nampak kepada diri dan kepada alam itu, yang ada itu hanya perbuatan Allah. Sampai itu engkau dengan Allah. Nah, ini ditunjukkan jalannya tadi. Nah, ditunjukkan jalannya. Tapi mungkin kada mau menjalani jalannya sudah ditunjukkan, kada mau menjalani, kada mau juga sampai. Ya kan ini Banjarmasin jalan sini nah. Nah, 300 km dari Ampah Banjarmasin, 300 km. Kada mau menjalani, macam mana bisa sampai? Ya jalan di tempat Nah, jalan di tempat. Nanti teorinya apa, prakteknya kada pernah. Nah, karena jarang bermusahadah atau tak pernah bermusahadah, macam mana anak sampai kepada Allah? Nah, orang ramai-ramai sampai kepada Allah karena sering bermusahadah. Nah, seorang kada pernah bermusahadah tadi karena kada yakin dan percaya. Kada yakin lagi tadi, minta bimbing tapi kada yakin dengan pembimbing, minta tuntun akan jalan tapi kada percaya juga, macam mana. Nah, akhirnya jalan di tempat tadi. Nah, jadi mereka menunjukkan kepada pemberi petunjuk kepada manusia, dan orang yang berjuang di jalan Allah dengan pedang seperti peran para rasul. Nah, jadi yang berjuang di jalan Allah dengan pedang seperti para rasul, pedang itu maksudnya saking tajamnya ilmu ma'rifatullah tadi, lebih tajam daripada pedang, dan kalamnya itu lebih keras daripada batu. Nah, jadi dia banyaklah arti daripada orang yang berjuang di jalan Allah dengan pedang seperti peran para nabi dan rasul, termasuk para salik tadi yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk tadi. Nah, diberi petunjuk para salik tadi supaya dirinya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu 100 pembimbing, 100 penunjuk, kalaunya semuanya serba buta mengenal Allah, nah, maka kualitas iman dan ketakwaannya pun sama pada buta juga. Sama pada bahar, kata orang Banjar. Nah, bahar lah tadi bagelap. Nah, bagelap, diri sudah gelap. Nah, terlindung dari batu yang gelap. Batu yang gelap apa? Hati, kegelapan hati, mata dan hati gelap. Nah, keadaan diri yang begitu gelap sehingga tidak bisa membedakan
sehingga tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa membedakan manakah ini yang kalam kadim, manakah ini yang muhadas. Tidak bisa membedakan manakah yang baharu, manakah yang kadim. Kada bisa membedakan nanti mana itu hambanya Allah, mana itu wujudnya Allah, mana itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin pengajian kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita cukupkan dulu pengajian kita malam hari ini, sudahi dulu. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang pantas, kurang enak didengar. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, ataupun isi materi yang salah atau keliru, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya pengajian kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.